Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu handphone yang menurut gue tuh bisa dibilang ini adalah HP yang worth to buy banget nih. Terutama buat kalian yang punya budget 2 jutaan. Kalian itu mungkin bisa ngelirik nih salah satu mantan flagship dari Sony yang udah ngetrend banget, yaitu Sony Xperia One. Nah, kenapa gue bisa rekomendasiin HP ini buat dipakai di tahun 2022? Karena menurut gua kalau seandainya kita lihat dari spesifikasi yang dibawa oleh si Sony Xperia One, pasti gue bakalan yakin nih, mungkin kalian tuh bakal tertarik buat minang si Sony Xperia One ini. So kebetulan si Sony Xperia One ini tuh udah gue pakai sekitar 1 bulanan terakhir ini, dan kira-kira apakah emang beneran worth it buat kalian beli? So buat kalian penasaran sama reviewnya, tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright, kita bakal start dulu pertama-tama dari sektor yang menurut gue tuh menarik banget dari HP ini, yaitu adalah sektor desain dari si Sony Xperia One. Kenapa gue bisa bilang desain dari HP ini tuh menarik? Karena kalau seandainya kita lihat secara aspek rasionya, si Sony Xperia One ini tuh ngebawa aspek rasio 21:9, which is ini tuh beda banget sama HP-HP zaman sekarang yang rata-rata itu di 19:9 ataupun 20:9. Well, sebenarnya keuntungan dari desain seperti ini adalah HP ini tuh bakal enak terutama buat dipakai dengan satu tangan. Karena saat pertama kali kita pegang si Sony Xperia One ini, mungkin kalian bakal langsung sadar nih sama handlingnya yang bener-bener berasa enak banget. Secara desainnya pun Sony Xperia One di tahun 2022 ini juga masih kelihatan elegan. Dan satu hal yang gue salut dari Sony itu adalah dari segi build quality-nya nih, dimana HP ini tuh emang punya build quality yang bener-bener solid banget. Cuman emang kalau seandainya dibahas mengenai kekurangannya, sebenarnya gue kurang srek sama tombol-tombolnya yang penempatannya ini tuh kurang gitu enak. Dimana kalau seandainya kita lihat di sini tuh ada sensor fingerprint di bagian samping, sayangnya untuk sensor fingerprintnya ini tuh nggak langsung connect gitu sama tombol powernya yang ada di bagian bawah sensor fingerprint. Jadinya mungkin aja kalau seandainya kalian pertama kali beli HP ini, kalian bakal nggak kebiasa sama tombol-tombolnya. Cuman emang bisa dibilang masalah ini tuh cuman karena adaptasi aja nih. Karena gue pribadi pun sebenarnya juga udah cukup terbiasa sama penempatan tombolnya Sony Xperia One. Nah, lanjut ke bagian layar dari si Sony Xperia One. Untuk bagian layarnya sendiri, Sony Xperia One ini tuh bawa aspek rasio yang gue bilang tadi ya, nggak biasa banget, yaitu 21:9. Untuk ukuran layarnya, HP ini tuh pakai ukuran layar 6,5 inch dengan panel OLED beresolusi 4K, yang dimana sebenarnya menurut gua resolusi segini tuh udah gede banget dan tampak mubazir banget kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Well, menurut gua untuk resolusinya sebenarnya di Full HD atau di Quad HD aja sebenarnya udah cukup banget. Pokoknya bisa lah untuk disandingin sama HP-HP flagship seperti Galaxy Note 10 ataupun iPhone XS. Ditambah lagi rasionya yang 21:9 bikin experience di HP ini tuh berasa beda banget. Dan sebenarnya kalau seandainya kita bahas cuman layarnya aja, ini tuh agak kurang afdol ya. Karena sebenarnya audio dari HP ini tuh menurut gua bisa dibilang juga salah satu audio yang punya kualitas suara oke banget. Sony Xperia One ini tuh dilengkapi dengan setup dual stereo speaker yang punya kualitas yang so far tuh oke banget. Dimana untuk kualitas audionya HP ini tuh nggak pecah meskipun kita gedein volumenya sampai volume maksimal. Cuman emang kalau seandainya kita bandingin sama speakernya Samsung, HP ini tuh kurang gitu talk chair. Dan overall menurut gue sebenarnya HP ini tuh udah oke banget lah untuk sektor layar sama audionya. Nah, kita lanjut ke sektor yang mungkin paling menarik dari Sony Xperia One ini, yaitu dari sektor dapur pacunya. Sony Xperia One ini tuh bisa dibilang laris karena chipset yang dibawa oleh HP ini, yaitu chipset flagship di tahun 2019 lalu nih, yaitu Snapdragon 855. Performa chipset ini tuh tentu aja masih ngebut banget di tahun 2022 ini. Dan tentu aja yang bikin orang-orang itu tertarik buat beli HP ini tuh tentu aja dari segi harganya nih. Karena HP ini tuh secara harganya udah dijual dengan harga yang murah banget. Gak cuma itu aja, HP ini juga dibekali dengan RAM 6GB dan juga storage 64GB yang bisa ditambahkan lagi dengan micro SD. Dan dengan perpaduan tersebut, HP ini tuh berhasil meraih skor Antutu sebesar 528.000 nih, which is ini tuh skor yang gede banget. Tentu aja dengan skor segini dipakai untuk gaming, HP ini tuh bakalan lancar untuk jalanin game-game berat seperti PUBG Mobile ataupun Genshin Impact. Cuman untuk catatan aja, kalau seandainya kalian tuh pengen gaming di Sony Xperia One,
Gue saranin kalian buat pakein third party fan cooler nih, karena menurut gue HP ini tuh gampang banget buat demam ataupun untuk panas. Di sini gue dicoba HP ini buat main Genshin Impact sekitar 15 menitan dan HP ini tuh berasa panas banget. Dan saat suhunya panas pun HP ini juga bakalan banyak frame drop nih, which is ini tuh bakal nggak nyaman kalau seandainya kalian tuh pengen main Genshin Impact di Sony Xperia One ini. Jadinya mungkin fan cooler itu bakal nolong banget untuk mengangkat performanya. Tapi secara overall bisa dibilang gue itu puas banget lah sama performanya si Sony Xperia One ini. Lalu kalau kita ngebahas mengenai performa sehari-harinya pun, so far gue juga puas banget sama performanya si Sony Xperia One ini. Karena menurut gue HP ini tuh bisa dibilang untuk secara softwarenya masih enak banget nih buat dipakai. Tampilan UI-nya ini tuh khas Sony dengan Android 11 juga. Dan so far menurut gue ini adalah salah satu UI yang nyaman banget buat dipakai. Makanya sampai saat ini pun gue masih belum jual si Sony Xperia One ini. Cuman emang di sini tuh keluhan gue sebenarnya ada di sektor baterainya, di mana cuma 3330 mAh aja. Dan sebenarnya untuk baterai segini tuh di tahun 2022 bisa dibilang tuh udah nggak banget ya. Bahkan bisa dibilang ini HP tuh lebih cocok kalau seandainya jadi HP kedua aja. Karena untuk secara baterainya sendiri si Sony Xperia One ini tuh jujur udah boros banget buat dipakai di tahun ini. Dimana untuk pemakaian sehari-hari mungkin tuh kalian bakal butuh ngecas HP ini sebanyak 2 atau even bahkan sampai 3 kali. Untuk SOT-nya pun so far gue pakai HP ini cuma di 3 sampai 4 jaman aja. Dan ngomongin soal kemampuan chargingnya pun overall menurut gue HP ini juga biasa-biasa aja. Jadinya kalau seandainya kalian tuh pengen beli Sony Xperia One ini, mungkin sektor baterai adalah sektor yang penting banget buat kalian pertimbangin. Karena menurut gua secara baterainya di tahun 2022 ini, HP ini tuh menurut gua udah nggak worth it banget kalau seandainya kalian pengen beli di tahun 2022. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor kameranya si Sony Xperia One ini. Untuk setup kameranya sendiri, si Sony Xperia One ini tuh dilengkapi dengan setup 3 buah kamera belakang. Dimana untuk setupnya ketiga kamera ini tuh adalah kamera 12 megapiksel nih, yang terdiri dari kamera wide, ultra wide, dan juga telefoto. Untuk kamera depannya sendiri, HP ini tuh memiliki kamera depan sebesar 8 megapiksel. Dan kalau kita ngomongin soal hasil fotonya, menurut gue sebenarnya kurang gitu puas ya sama hasil fotonya si Sony Xperia One yang bisa dibilang tuh apa adanya banget. Jadinya mungkin bisa dibilang HP ini tuh kurang cocok kalau seandainya kalian adalah tipikal yang point and shoot. Cuman emang kalau seandainya kalian itu adalah professional photographer dan pengen nyobain mode pro dari si HP ini, mungkin menurut gue secara kameranya HP ini tuh bisa dibilang masih memiliki potensi yang lebih bagus lagi. Tapi kalau menurut gue pribadi, mungkin bagi kalian yang awam, maka HP ini tuh kurang cocok untuk sektor kameranya. Sehingga kalau seandainya kalian tuh cari HP 2 jutaan untuk foto-foto, mungkin kalian bisa pilih HP mid-range lain aja yang dijual secara resmi di Indonesia. Lalu lanjut ke sektor videografinya, HP ini juga menurut gua agak ngecewain banget untuk hasil videonya. Dimana menurut gua secara stabilisasinya OIS dari HP ini tuh kurang gitu bekerja dengan baik. Untuk rekaman videonya, HP ini tuh baik di resolusi 1080p maupun 4K juga bisa dibilang stabilisasinya enggak banget. Sehingga kalau seandainya kalian tuh pengen beli HP ini untuk kebutuhan foto ataupun video, gue lagi-lagi juga bisa bilang HP ini tuh nggak cocok buat kalian beli. Hai guys, jadi ini gue lagi ngerekam rekaman kamera depannya ya dari Sony Xperia One, dan ini gue coba ngerekam di 1080p 30fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya sama audionya? Langsung aja kalian lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, lanjut ke sektor terakhir yaitu ngomongin soal harga dan juga kesimpulannya. Menurut gue sebenarnya secara harganya HP itu bisa dibilang cukup variatif ya. Mulai dari angka 1 jutaan dan bahkan ada juga yang harganya di atas 2 juta rupiah. Semuanya itu tuh tergantung dari kondisi HP-nya masing-masing. Cuman emang kebetulan HP ini tuh gue beli dengan harga 2 jutaan dengan kondisinya yang pressure-nya masih bagus dan juga nggak ada shadow-nya. Jadinya kalau seandainya kalian itu pengen beli HP ini, mungkin kalian bisa lirik link yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Dan untuk kesimpulannya sebenarnya kalau menurut gue pribadi secara spek dan juga harganya,
Si Sony Xperia One itu sebenarnya layak banget nih buat kalian beli kalau seandainya kalian tuh pengen jadiin HP ini sebagai HP kedua kalian. Karena kalau seandainya kalian tuh pengen jadiin HP ini sebagai HP utama, maka kalian tuh harus menerima kompensasinya di sektor baterai dan juga kameranya. Tapi kalau seandainya kita bahas mengenai fitur-fitur lain, sebenarnya HP ini tuh udah oke banget lah. HP ini tuh punya fitur NFC dan juga IP rating. Sehingga menurut gue secara overallnya HP ini tuh layak banget buat kalian beli. Meskipun ini adalah HP limbah Jepang. So, kira-kira palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari Sony Xperia One di tahun 2022 ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.